Halo Sobat Sobat Inspirasi. Inspirasi. Selamat malam. Kali Ketemu. ini kita kedatangan tamu yang berbeda, spesial. Jadi biasanya kan makanan ringan. Kali ini kita kedatangan Kelas berat. pengusaha makanan kelas berat. Diperkenalkan nama asal usul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa panggilannya sobat ya? Sobat Selamat malam, Inspirasi. sobat inspirasi. Saya sebenarnya belum jadi pengusaha, tapi mohon doanya. Nama saya Yuliarto Dedi Prabowo. Umur mas boleh? 17. Di bawah masih rawan sekitar 40-an lah. Oh, di bawah. Kemudian ya saya pengen berbagi Kisah. kisah di warung inspirasi, mungkin bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman terutama di masa pandemi ini. Ya. Gitu Mas Irawan. Ya. Gini, Mas, saya panggilnya siapa ini? Mas Dedi. Boleh. Mas Yuliarto. Silakan. Pak Prabowo. Dedi boleh. Atau bos-bos. Mas Dedi, Yes. kesibukannya apa ini? Sekarang Hari masih ini. ada ini sih Mas, walaupun tidak senormal kemarin karena pandemi, masih ada support beberapa hotel. Tapi mainan barunya sekarang kita ada usaha food and beverage. Jadi mencoba mengumpulkan teman-teman yang terdampak korban pandemi. Akhirnya kita bikin, ya udahlah daripada nganggur nggak karu-karuan, mikirnya kemana-mana, kita salurkan ide kreativitas ke dapur sih nyebutnya, bukan kafe, bukan Ghost Kitchen. restoran. Dapur hantu. Ghost Kitchen virtual, ya betul. Ghost Kitchen konsepnya. Nah, ini berarti Mas Dedi ini pekerjaannya selama ini di hotel ya? Kebetulan di hotel, ya Mas. Pengalamannya biasanya di hotel. Terus nama usahanya ini? Nama usahanya Makan Teman, food delivery. Ini. Food delivery. Delivery Mas ya. Jadi saya berharap bahwa produk yang kita sajikan ini nanti bisa menjadi kepercayaan warga Percayaan Surabaya. customer. Deliver. Kenapa Deliver namanya Makan teman. Nah, makan teman? Nah, Makan teman. makan teman itu kan biasanya konotasinya kan Iya. negatif. 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 Betul. Menelikung. Makan teman itu sebenarnya benar-benar negatif Mas, karena ada pengalaman yang tidak perlu saya share. Tapi benar-benar makan teman ya, bukan makan ini orang ya, tapi makan teman Bener-bener karena makan. ya temennya waktu itu nggak fair. Jadi di pada saat saya sakit hati benar, ya adalah daripada dendam kita salurkan itu menjadi sebuah brand. Maksudnya Goblek. makan teman itu apa? Karena ada apa gitu? Waktu iya. itu di hotel ya? Oh di hotel, masih di hotel. Jadi ada kisah yang tidak Kisah kasih. terselesaikan dengan baik. Nah, Ya kebetulan memang benar-benar saya dimakan sama teman saya gitu loh. berarti Mas Dedi ini yang dimakan temennya. Saya dimakan temennya. Jadi akhirnya beranggapan bahwa, wih makan teman makan teman. Akhirnya dari satu ide. Oh ya udahlah, Jadi suatu daripada nama ini ide gitu ya. kita buat brand lah Makan Teman. Kan juga ada kalau dari Indonesia Timur kan makan teman, bace kayak gitu. iya. Bisa jadi kan gitu. Jadi Biasanya gitu, gini kan, Bismillah. teman makan teman. Wah, teman makan teman itu kan Nah itu kan jelek sekali konotasinya, lebih itu menjurus. orang kedua kan, teman makan teman, kita sebagai penontonnya aja. Iya. Tapi kalau makan teman berarti ini orang ke satu yang makan teman ini. Tapi kalau benar tadi Mas Dedi bilang kalau bahasa Indonesia Timur makan teman ini ajakan yang Oh, sopan. jadi ajakan. Makan teman. Nah, Makan teman. jadi kayak ya ajakan untuk ayo makan gitu loh. Kalau orang Jawa Surabayaan itu ayo rek mangan gitu. iya. Oh, ayo rek mangan. jadi ajakan Jadi, ya. makan teman ya gitu. Itu menawarkan. tim makan teman itu berapa orang Mas?
Sekarang sih masih 4. 4 yang termasuk Mas Dedi. Kalau termasuk saya 5. Oh, 5. Jadi ada satu helper lah yang akan kita didik supaya nanti bisa menjadi seorang cook, nantinya menggantikan chef-nya. 4 orang ini bidangnya apa aja Mas? Ada kita walaupun virtual kitchen, tapi paling enggak karena background kita di hotel, kita berusaha menerapkan standar-standar yang ada gitu. Jadi ada yang di salesnya, ada yang di chefnya, kemudian ada yang di bagian accountingnya. Jadi walaupun masih sederhana, kita coba terapkan fungsi-fungsi itu dalam dapur. Oh, gitu. Makan Teman ini produknya apa Mas? Karena best sellernya lah gitu. Karena kita lebih lama di dunia perhotelan, mungkin karena tukang masaknya chefnya juga lebih ke Chinese. Akhirnya kita buat fusion Mas. Jadi antara masakan China kita tabrakkan dengan masakan Jawa atau Indonesia. Wah, Nusantara. Dan nasi goreng, kayak nasi goreng XO hot. Nasi goreng XO kan biasanya nggak terlalu pedas, tapi kita tabrakan dengan Surabaya kan jadi nasi goreng XO hot. Oh, So hot. Ya, saya Gitu. Terus mie gitu ya. Mie juga kita pakai resepinya resepi hotel banget, resepi asli, tapi kita mungkin kombinasi dengan lauknya, ada seafood, ada dimsum, ada hakau lain-lain kayak gitu. Itu bisa nggak Mas cerita awal mula punya ide Mas Dedi punya ide menarik teman-teman chef untuk bikin usaha teman ini. Betul. Makan Teman. Sebenarnya belum terlalu lama sih Mas. Saya mulainya kemarin di bulan September. Kebetulan September. Pandemi ya? Oh, September. Iya, sudah pandemi. Sudah Pandemi, akhirnya kita kontak teman-teman. Ternyata ada teman yang terdapat. Kemudian kita coba kumpulkan beberapa teman untuk ngobrol. Yaudah, kita juga ada investor juga. Akhirnya terjadilah satu kesepakatan ide bahwa memanfaatkan tempat yang ada, jadi kita tidak perlu sewa. Waktu itu kebetulan ada bangunan di kos-kosan saya punya, ada sisi ruangan yang kosong. Kita berguna untuk itu Mas. Jadi kita melakukan survei dulu, mapping, kemudian tes makanan, taking picture, oke lah deal. Jadi konsepnya lebih menjurus ke China fusion. Pas momennya pandemi juga, akhirnya mungkin saya punya tagline korban pandemi, nasi dan kopi. Jadi awalnya dari situ, korban pandemi. Mie-nya mie Mas ya, bukan mie, korban pandemi. Gitu. Ya. Jadi konsepnya ini Mas nggak nerima dine ya? Jadi hanya take away. Betul. Atau delivery. Karena keterbatasan tempat tadi dan konsep Ghost Kitchen itu kan memang lebih ke online Mas ya, jadi lebih ke delivery. Fokus pertamanya sih memang ke sana, ke online. Tapi setelah beberapa bulan berjalan ini, terutama masyarakat sekitar, kok mereka kelihatannya pengen ada tempat untuk dine in. Jadi paling nggak sekarang kita ada sisi baru Mas Irwan nunggu sana. Sisi yang sebelah kiri itu bukan di area itu juga kita rapikan sekarang. Kita tambahi ada stall di situ, nanti kita rencananya setelah revenue yang 100 juta ini masuk, kita buat meja sama kursi. Itu kiasan lah ya, 10 juta, 100 juta itu kias. Belum. Itu target meskipun impian sudah, itu selalu. Amin. Tapi itu target. Ya, itu harus. Tapi berani mengucapkan gini ini biasanya doa. Amin. Ada kendala nggak Mas selama ini berjualan atau dari bahan baku? Kendalanya mungkin lebih ke internal, karena dari awal saya sudah tekankan ke teman-teman, kerja dengan teman itu pasti ada gak enaknya. Ini benar-benar teman ini. Dan itu terjadi ternyata. Benar-benar teman. Betul, benar-benar teman. Karena kita semua kan teman semua ternyata, saling mengenal.
akhirnya timbul gesekan ide, gesekan ya segala macam lah. Dan ya udah, bagaimana caranya kita membuat suasananya menjadi lebih kompak lagi, kita duduk bareng, kita samakan visi dan misi, dan alhamdulillah bisa selesaikan ya. Atau dulu sebelumnya itu sempat nggak disatukan visi misinya? Biasanya kan gitu kan, kalau mau bikin usaha kita harus satu visi dulu. Betul. Misi dulu. Tapi kendalanya kebetulan ada di saya sih, karena ada tugas utama, jadi mungkin lebih fokusnya ke pekerjaan. Itu yang mungkin membuat teman-teman sedikit lebih ada miss di situ. Tapi jadi alhamdulillah Mas Dedi ini nggak 100% ke makan teman, jadi masih aktif ke secepatnya mungkin kita akan lebih fokus ke sana lagi. Wah, cepatnya nih ya. Ya coba. Besok mungkin. Wih, libur besok. Jadi kita fokus ke sana. Bener. Berarti ini masih aktif ya, Mas? Masih aktif. Mas Dedi ya. Nggak masalah, meskipun nanti pihak manajemen tahu kalau ternyata ada beberapa teman yang dulu bekerja di hotel juga sekarang bikin sendiri. Nggak ada masalah, karena memang komitmennya, konsekuensinya seperti itu, dan momennya juga pas gitu loh. Saya kira juga semua orang juga dituntut lebih kreatif gitu loh sekarang. Bisa dibilang ini restonya bukan resto Mas, dapur. Oh ya, dapur sih. Istilahnya makanannya makan teman ini, dapurnya ini kualitas hotel. Makanan rakyat tapi kualitas hotel kan bisa dibilang. Kualitas ningrat ya. Oh iya. Oh, kualitas ningrat ya. Hotel ya. Nah, ini nyambung lagi nih. Saya barusan langsung masuk ini. Kalau standarnya seperti hotel, harganya gimana? Nah, ini kan menyesuaikan. Iya kan harga hotel, kalau saya pernah masuk hotel, wah. Betul. Nasi goreng aja. Wow. Baca sudah kaget duluan gitu. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan dari food cost kita juga, kita sudah pangkas mengenai tempat segala macam, jadi mungkin harganya bisa kita tekan jauh, walaupun dengan bahan-bahan yang sama Mas. Standarnya sih kita lebih ke nasi pinggir sama lah, sekitar range 20.000 sampai 40.000. Jadi nggak terlalu inilah. Dengan porsi yang saya berani lebih banyak. Gitu. Dengan kualitas rasa yang sama dengan masih terjangkau. Ojo lali yo rek, like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Kedepannya ada rencana untuk ghost kitchen lagi di wilayah lain enggak? Yes. Karena kan betul. Posisinya kalau nggak salah ini di Surabaya Timur ya? Ya, Surabaya Timur. Mungkin kalau ada pembeli dari Surabaya Barat kan jauh. Betul, ya Mas. Apakah ada rencana untuk expand? Betul. Nambah cabang? Apa? Punya rekanan baru untuk di wilayah lain ya? Impian saya mungkin arahnya ke sana juga Mas ya. Jadi setiap orang usaha itu paling nggak kan pengen expand, pengen membesarkan usahanya. Semoga sih 2021 kondisinya lebih baik lagi, lebih kondusif lagi. Mungkin kita bisa arah ke sana. Sudah ada planning seperti itu ya? Yes. Kalau di makan teman itu sebenarnya konsepnya di bakmi, kemudian pangsit, sama nasi goreng. Nah, bakmi ini juga lumayan bestsellernya juga lumayan kenceng. Kita ada bakmi mantan GM. Oh. Jadi ini yang pangsit ya waktu itu Mas C. Mantan GM. Itu General Manager mantan. Enggak, itu konsepnya lebih ke atau mantan kalau dulu di Jakarta ada namanya bakmi GM ya. Dari BTC. Saya udah nyebutkan produk. Nah, itu saya coba tengah-tengahnya saya kasih mantan biar nggak sama gitu. Tapi paling nggak kualitas ya 11-12 lah dengan harga yang lebih. Hotel kan selain makanan ada kudapan, ada kue-kue. Kira-kira kedepannya buka atau susah? Justru awalnya itu sebenarnya makan teman itu lebih ke pastry Mas. Cuman kalkulasi peralatan dan segala macamnya terlalu besar. Saya masih terlalu tinggi. Saya sebenarnya udah hire chef pastry waktu itu Mas. Tapi karena
pastry itu lebih ke apa ya? Masa ya, jadi paling enggak orang boomingnya sekarang mungkin bumbu loni, besok sudah kari pap, lusa sudah. Jadi trennya itu berbaris cepat gitu loh. Kalau makanan mungkin kan lebih long lasting. Nasi itu goreng siapa yang datang? Sempat terpikir ya. Sudah awal-awal itu sempat. Iya, saya sudah tes dengan chef itu donat waktu itu memang. Donat kekinian dengan kisaran harga juga 20, isi 6, isi 8 kayak gitu-gitu. Cocok tuh dengan kopi. Cocok sebenarnya dengan kopi, betul. Tapi akhirnya konsepnya berubah karena itu tadi keterbatasan tempat sama peralatan. Ini saya juga lagi konsep lagi, akan temannya seperti apa nanti, tapi yang jelas dapur ada nantinya, kemudian minum ada, kudapan pastry juga. Pasti ada. Selain berstandarkan makan teman ini, selain berstandarkan orang-orang hotel di dalam, alasan apa orang mau untuk membeli nasi goreng dan bakminya makan teman? Karena jujur nasi goreng dan mie ini wakeh banyak umum gitu loh, wakeh pilihannya mainstream gitu. Ya. Mainstream banget. Jadinya apa sih alasannya? Termasuk saya ini Caliki. Kenapa saya harus nantinya kepingin makan sego goreng sama bakminya? Sego goreng, bakmi juga. Oke. Karena saya juga membuat konsepnya ini juga paling enggak penuh pertimbangan, Mas. Jadi saya comot dari beberapa brand. Salah satunya mungkin bakmi tingit tadi. Jadi siapa sih yang nggak kenal bakmi tersebut? Di Jakarta dia benar-benar booming. Kemudian seperti nasi goreng XO, saya masih belum melihat nasi goreng XO itu dijual di pinggir-pinggir gitu loh, kecuali restoran, The Pot yang gede, dan hotel gitu loh. Dan karena kita punya SDM yang kebetulan juga dari hotel dan dia ngerti segala macam resipi tentang XO itu extra old, Mas. Jadi resep nasi goreng yang ancient dari turun temurun. Nah itu perlu dijelasin. Saya nggak paham XO tadi. Extra old itu tak pikir merek XO kan ada gitu. Bukan minuman ya, Mas. Jadi extra old. Ngerti ya Mas XO. Kita coba terapkan itu di nasi goreng kita dengan harga yang lebih manusiawi gitu. Paling nggak lebih merakyat. Karena area jualan saya juga sebenarnya bukan terlalu yang pusat banget, tapi kebetulan posisinya strategis, dia dekat di itu termasuk kampus. Pusat kota ya? Oh timur tapi lebih ke mandiri, Mas, daerah Mulyosari itu kan lebih mandiri, dekat ITS itu ya. Tapi tetangganya Darwalsada, Kertajaya Indah itu kan Galaxy Mall, kaum Crazy Rich Surabaya di situ. Crazy Rich Surabaya. Termasuk Crazy Rich. Saya crazy. Berarti pemilihan place-nya bagus. Kebetulan tempatnya di situ. Kerja menjadi GM hotel apa jadi bos makan teman? Pengusaha, bos makan teman. Kenapa ini? Maaf ya owner. Kenapa? Ya walaupun mungkin hasilnya belum bisa dibuat patokan ya, belum ada bulanan yang pasti, paling enggak dari keberanian kita membuka usaha itu mungkin saya yakin lama-lama bisa menjadi besar gitu loh. Kalau kita benar-benar disiplin, kita benar-benar berani untuk keluar dari zona nyaman, saya yakin lah semuanya bisa jadi besar. Amin. Ini ada lagi rapid test. Oh, kalau saya udah habis ya. Sudah 2 itu aja. Silakan cari, Pak. Pilih mana ini? Ini nggak enak ini kayaknya. Enggak. Oke. Pilih mana ini? Usaha kuliner atau kos-kosan? Tapi jangan. Berat. Tapi tesnya luar biasa pertanyaan. Saya tidak terlintas. Kos-kosan. Usaha makan teman disewakan. Silakan ikut. Ya. Tim makan teman nanti. Ternyata kos-kosan. Kos-kosan yang memiliki side job. Gitu. Kenapa kok lebih kos-kosan, Mas? Karena di kos-kosan itu ada investasi yang
mungkin bisa dijadikan tabungan bulanan ya, paling nggak ada yang bahasa Inggrisnya dijaga. Itu mungkin kalau saya sih konsepnya lebih ke kos-kosan yang multifungsi Mas sebenarnya Mas. Jadi nanti kalau punya rezeki penghuni kos yang baru itu bisa lebih one stop service, bisa makan di situ, bisa laundry di situ, bisa belajar di situ, paling nggak kompleks. Berarti konsepnya sama seperti konsepnya hotel, kayak hotel nanti. Jadi kosan gitu kalau sih. dia ada makanan, ada makanan, ada jualan minuman. Betul, Jadi orang kos-kosan itu nggak perlu jauh-jauh Betul, atau makan lengkap. Iya. Uangnya nggak muter, uangnya nggak mana-mana Mas, muter. Hotel lagi. Kosannya dapat, makanannya juga dapat dia. Teman minumnya juga ada, Nah, teman ini makannya juga ada. selain rapid test kita ada namanya what to do. Oh, ini awalnya. What to do ini ada 10 pertanyaan. Telepon istri saya. Terus. Saya. Tapi Mas Dedi pilih angka yang disuka aja dua angka, 1 sampai 10. 2 angka. 1 sampai 10, 2 angka. Ya. 8 sampai 9. Jadi ini pertanyaan nomor 8 ya. Bila Anda saat ini hanya punya uang Rp10.000, apa yang Anda lakukan agar uang itu bisa bertambah? Sampai itu duit 10.000. Ya apa caranya sok nambah uang itu? Apa yang Anda lakukan? Nah, ini bisa jadi yang lihat sobat inspirasi menjadi inspirasi. 10.000. Kalau saya sih uang 10.000 akan saya belikan bahan Mas. Dari belikan bahan itu mungkin akan saya olah menjadi suatu menu masakan dan saya jual Mas. Gitu ya. Yes. Oke, nambah lah itu. Nambah. Effort Mas. Sip. Pertanyaan nomor 9 ya. 9 Mas. Jika saat ini Anda ingin mempunyai usaha selain usaha Anda saat ini, usaha apa yang ingin Anda kembangkan? Saya Diferensi usaha. Jadi itu tadi sebenarnya ada sangkut pautnya dengan bisnis yang sudah kita miliki, ada kos-kosan sama food and beverage. Jadi mungkin kalau ada impian, saya coba gabungan keduanya menjadi satu impian yang lebih besar gitu. Jadi lebih homey buat penghuni, lebih membuat lingkungan sekitar juga lebih oke, kayak gitu sih. Gitu sih. Terus untuk itu kalau bisa pesan ke mereka teman kira-kira di mana atau langsung saat ini mungkin Mas Dedi ingin bagi teman-teman yang ingin franchise bisa menghubungi. Kalau saya juga minta tolong Mas Rifki karena beliau adalah salah satu founder dari komunitas GoFood. Jadi kebetulan kita masih di approve salah satu online. Jadi waktu itu boleh disebutkan ya? Boleh. Kita masih kerjasama dengan Grab, satunya belum approve. Ketika aja di Makan Teman Food Delivery. Kemudian kita juga offline-nya juga ada, datang aja ke TKP. Sama kita juga punya website Mas, www.makantemansurabaya.com. Itu nanti diarahkan mungkin langsung ke WA saya. Oh langsung ya, nggak perlu ya. Nanti ada kok di sini. Ada bannernya. Instagramnya ada juga? Instagramnya kita di @makanteman2020. Oh, 2020. Yes. Oke. Subscribe ya. Like. Oke, sobat inspirasi, nggak terasa ngobrol-ngobrol kita sama Mas Dedi, banyak yang bisa kita ambil gitu loh, ambil kisahnya, inspirasinya, ya semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat inspirasi. Nah, terakhir sebelum penutupan Mas Dedi, mungkin ada 1 atau 2 kata kesan pemirsa, pesan untuk sobat-sobat inspirasi yang melihat YouTube channel kita. Yes, jadikan hidup kita lebih berharga gitu. Jadi paling enggak perbanyak sedekah, membantu orang lain. Hidup cuma sekali, jadikan hidup kita lebih berguna.
Itu sih kalau saya lebih bermanfaat untuk bermanfaat orang lain. buat semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Oke. untuk Terima kasih, Mas, waktunya. Dede sudah Oke. mau datang Kesempatan ke saya, Inspirasi. alhamdulillah. Iya. Semoga rating saya semakin naik. Amin, amin. Oke, terima kasih Sobat Inspirasi. Terima Jangan kasih. lupa yang menonton video ini like, share, komen, dan subscribe. Dan yang terpenting, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman Sobat Inspirasi bisa melihat video-video kita berikutnya. Saya Jarifki, Saya dari kawan. oke, dan Mas Dedi. Jadi, yes. Salam inspirasi.